Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang bermain baseball, di mana si pria bernama Chol-yi dan si wanita bernama Shin-yong. Tidak lama, Chol-yi mendapat telepon dari kliennya yang meminta untuk bertemu karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Dengan terpaksa, Chol-yi harus meninggalkan Shin-yong di lapangan itu. Shin-yong sangatlah sedih karena sang pacar harus meninggalkannya, padahal mereka baru saja ketemuan. 10 tahun kemudian, adegan kembali ke tempat di mana Chol-yi sedang bermain baseball di lapangan yang sama, namun kali ini dengan wanita yang berbeda. Wanita itu bukanlah pacar Chol-yi, melainkan adalah seorang aktris bernama Eri, dan Chol-yi sendiri adalah asisten pribadinya. Suatu hari saat sedang syuting, Eri dihampiri oleh pacarnya yang merupakan seorang aktor yang bernama Taesong. Ternyata saat itu Taesong sedang tegangan tinggi sehingga memaksa Eri untuk melayaninya di ruang ganti. Sialnya saat kejadian itu ada clip on yang masih menyala yang mengakibatkan suara rintihan Eri terdengar oleh seluruh kru. Saat semua orang di lokasi syuting mencari sumber suara itu, Eri keluar dari ruang ganti dengan keadaan sangat berantakan. Kejadian itu pun viral di media sosial dan mengakibatkan karir Eri berada di ujung tanduk. Chol-yi berusaha menenangkan Eri yang stres dengan mengajaknya pergi ke sebuah danau. Karir Eri yang nyaris saja hancur akhirnya mendapatkan titik terang ketika manajernya mendapat panggilan syuting untuk Eri di Hong Kong. Manajernya langsung memberikan 2 tiket untuk Eri dan Chol-yi agar mereka segera berangkat ke sana. Shin lalu berpindah ke pesawat yang akan dinaiki oleh Eri dan Chol-yi. Di dalam pesawat itu ada 2 pria bernama Junho dan Jongsu yang terlihat konyol dan suka jelalatan. Ketika seorang pramugari lewat di depan mereka, 2 pria itu menghayal kalau pramugari tersebut hanya mengenakan pakaian dalam saja. Sementara itu, di kursi VIP pesawat ada Taesong yang membuntuti mantan pacarnya yaitu Eri ke Hong Kong. Tidak lama kemudian, Eri memasuki pesawat disusul juga oleh Chol-yi yang berpapasan dengan seorang pramugari yang ternyata adalah Shin-yong. Sayangnya Chol-yi tidak menyadari kalau itu adalah Shin-yong mantan pacarnya. Shin berganti ke tempat duduk Junho dan Jongsu, di mana saat itu pramugari yang bernama Hwason diminta tolong oleh mereka berdua untuk memasangkan sabuk pengaman. Ketika Hwason akan mengantarkan makanan, temannya sesama pramugari diam-diam ditarik oleh seorang pramugara untuk diajak bermesraan. Beralih lagi ke kursi Eri dan Chol-yi, di mana saat itu Eri sedang tertidur pulas. Chol-yi yang menyimpan rasa kepada Eri ingin sekali menciumnya, namun sayang Eri keburu bangun sebelum Chol-yi berhasil melakukannya. Karena malu, pria itu pun pergi ke kamar kecil dan di sanalah Shin-yong menemuinya. Belum sempat ngobrol, tiba-tiba terjadi turbulensi sehingga Shin-yong harus segera keluar. Di luar ternyata sudah ada Eri yang melihat mereka berdua keluar dari kamar kecil. Chol-yi pun berusaha untuk menjelaskan kejadian itu, namun Eri hanya tersenyum kemudian kembali ke kursinya. Di kursi VIP, Taesong meminta layanan plus-plus kepada seorang pramugari dan dengan ringannya pramugari tersebut memberikannya. Namun ternyata itu hanyalah imajinasi liar dari Taesong sendiri. Kemudian datanglah Shin-yong yang menawarkan bantuan apabila Taesong membutuhkan sesuatu di pesawat. Sontak Taesong meminta Shin-yong untuk membantunya memisahkan Eri dan Chol-yi. Karena permintaan tersebut juga menguntungkan baginya, Shin-yong pun segera melakukannya.
Akhirnya, Chol-yi berhasil dibawa oleh Shin Yong ke bagian pesawat yang sepi. Sementara itu, dua pria gatel, Junho dan Jongsu, kembali memodusi Hwason dengan memintanya mengecek headset di kursi mereka. Ternyata dua pria itu sengaja menaruh HP di lantai untuk mendapatkan foto daleman Hwason. Namun flash HP itu tiba-tiba menyala disertai dengan keluarnya bunyi jepretan kamera. Tentu saja hal tersebut membuat Hwason sadar akan perbuatan minus penumpangnya itu. Karena malu, Jongsu pun pergi ke toilet meninggalkan Junho seorang diri dengan Hwason. Junho pun pasrah dengan apa yang akan dilakukan Hwason kepadanya. Namun ia justru mendapatkan keberuntungan karena Hwason malah menggodanya dan mengajaknya mojok berduaan di kamar kecil. Setelah itu, Junho dan Hwason bersikap seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Junho pun membeberkan pengalamannya tadi kepada Jongsu sembari memamerkan daleman milik Hwason sebagai buktinya. Sementara itu, Chol-yi sedang asik bermimpi akan dilayani oleh dua orang pramugari hingga akhirnya ia terbangun oleh suara pramugari betulan yang menyuruhnya untuk menegakkan kursinya. Di tempat lain, Taesong menghampiri Eri yang saat itu sedang duduk sendirian. Selain kaget dengan kemunculan Taesong, Eri juga trauma atas perlakuan kasar pria itu tempo hari. Sementara itu, Shin Yong panik melihat Chol-yi yang sudah bangun dari tidurnya. Di saat yang sama, ia juga mendengar suara desahan dari kamar kecil yang ternyata berasal dari Jongsu yang sedang senam 5 jari menggunakan daleman Hwasong. Dengan iming-iming akan memberikan daleman miliknya, Shin Yong berhasil merayu Jongsu untuk mengalihkan perhatian Chol-yi. Tidak lama setelah itu, Chol-yi akhirnya menyadari kalau ia sedang dijebak. Ia kemudian mencari Eri ke seluruh bagian pesawat dan menemukannya di dalam kamar kecil bersama dengan Taesong. Tidak seperti kejadian sebelumnya, Eri saat itu menjebak Taesong untuk mempermalukannya di hadapan semua penumpang pesawat. Akhirnya Eri berhasil melakukan balas dendam kepada mantan pacarnya itu. Taesong pun diinterogasi oleh kru pesawat atas perbuatan minusnya di kamar kecil tadi. Sementara itu, Junho dan Jongsu sangat gembira karena berhasil mendapatkan daleman pramugari untuk mereka pakai sebagai bahan berfantasi liar. Di tempat duduk, Chol-yi akhirnya berani mengungkapkan isi hatinya kepada Eri. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di Hong Kong untuk melakukan syuting. Akan tetapi, Chol-yi baru mengetahui kalau pekerjaan yang diterima Eri saat itu adalah menjadi bintang film khusus dewasa. Chol-yi pun meminta bosnya untuk membatalkan pekerjaan itu, namun langsung ditolak. Hingga akhirnya Eri terpaksa menjalani syuting. Saat adegan di atas ranjang akan dimulai, Chol-yi tiba-tiba membuat kekacauan dan mengajak Eri untuk pulang ke Korea. Chol-yi pun dimarahi habis-habisan oleh bosnya. Sementara itu, Junho sedang berbahagia karena kembali bertemu dengan Hwason di pesawat dan tentu saja mereka berdua kembali melakukan perbuatan tidak senonoh di sana. Kondisi yang dialami Junho berbanding terbalik dengan Chol-yi yang sedang galau memikirkan hubungannya dengan Eri. Namun pada akhirnya Eri menyadari kalau Chol-yi lah yang selama ini dengan tulus menjaganya. Dan ia pun juga jatuh cinta pada pria itu. Film ini pun ditutup dengan adegan ciuman antara Eri dan Chol-yi di bandara.